Ketika kamu berpikir tentang organisasi SCP, kamu mungkin berpikir tentang organisasi yang berbasis di Amerika Serikat. Lagi pula, banyak anomali yang kami bahas di sini di SCP terungkap terjadi di Amerika, jadi mudah untuk melupakan gambaran yang lebih besar. Faktanya adalah bahwa anomali tidak hanya terbatas di Amerika Serikat, dan jika iya, organisasi akan lebih mudah melakukan tugasnya daripada yang sebenarnya. Sayangnya untuk organisasi, bukan hanya Amerika Serikat yang harus mereka fokuskan, tapi seluruh dunia. Itu benar, tidak peduli di mana kamu berada di bumi, tidak peduli seberapa jauh kamu melakukan perjalanan, ancaman menjadi korban dari insiden anomali yang tidak terduga tetap sama. Bahkan saat liburan keluargamu ke Disney World. Tentu saja misi organisasi juga sangat mahal, dengan setiap objek tidak hanya membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk ditangkap, tapi bahkan lebih banyak lagi untuk ditahan dan dipelajari secara efektif dalam jangka waktu yang lama. Dan lalu kamu punya utilitas dari setiap lokasi, menjaga listrik tetap menyala dan air tetap mengalir, atau membayar anggota SCP, pekerja keras yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari. Bagaimana dengan menjaga pengintaian global sebagai mata yang waspada jika pembicaraan tentang insiden tidak wajar mulai beredar di dunia biasa? Bagaimana dengan mempertahankan pasukan tetap dari gugus tugas terlatih, jauh lebih mematikan daripada kuota militer lainnya di planet ini? Sumber daya untuk menutup-nutupi peristiwa segera setelah itu terjadi, agen lapangan, biaya database, tidak terbayangkan memikirkan biaya operasional organisasi di satu negara, apalagi dalam skala global. Lantas bagaimana mereka mengelola tanggung jawab yang berat ini? Bagaimana organisasi SCP membagi sumber dayanya serta mengumpulkan cukup uang untuk terus beroperasi? Coba pikirkan, jika kamu adalah sebuah organisasi yang harus menjangkau seluruh dunia untuk melindungi umat manusia dari anomali, apa cara terbaik untuk mengelola sumber dayamu? Pertama, kamu akan memastikan bahwa kamu didukung oleh yang terkaya dari yang kaya, yang dapat menggunakan sebagian dari kekayaan pribadi mereka untuk mendanai tujuanmu. Nah, itulah Dewan Overseer, kelompok di puncak organisasi yang terdiri dari beberapa individu paling makmur dan kaya di dunia. Kedua, kamu akan memastikan bahwa kamu memiliki sarana untuk menghasilkan pendapatan. Organisasi tidak bisa benar-benar membuka diri untuk sumbangan dari publik dan tidak bisa membuat pajak, tapi bisa meminta orang lain melakukannya untuk mereka. Menutupi bisnis dan sumber pendanaan dari pemerintah dunia, baik secara sah atau melalui pemerasan, adalah dua cara yang pasti untuk menjaga uang mengalir tanpa henti. Siapa yang tahu berapa banyak 500 perusahaan Fortune yang sebenarnya dimiliki oleh organisasi? Ada banyak uang di dunia untuk dikelola, tapi seseorang perlu memanfaatkannya untuk mendapatkannya. Tapi cara terpenting untuk mengelola sumber daya global adalah dengan desentralisasi. Ingat apa yang kami katakan tentang persepsi organisasi yang berbasis di Amerika Serikat? Ya, memang benar bahwa organisasi ini berasal dari Amerika Serikat, dan negara itu adalah pusat dari sejumlah besar upaya penahanan, tapi cabang organisasi yang berbahasa Inggris bukan satu-satunya. Izinkan kami untuk memperkenalkan cabang internasional atau INT singkatnya. Organisasi suka mengkodifikasikan berbagai cabangnya berdasarkan bahasa mayoritas yang digunakan di sana, sehingga cabang berbahasa Inggris akan mencakup negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian Eropa. Sementara di daerah yang menggunakan bahasa Mandarin, cabang China memimpin wilayah tersebut. Penanganan anomali adalah upaya global dengan setidaknya satu lokasi organisasi berada di setiap negara: Afrika, India, Jepang, Amerika Latin. Tidak ada bagian dunia yang tidak dicakup oleh organisasi, dan itu alasan yang bagus. Objek anomali dapat ditemukan di mana saja. Dengan lokasi di dekat semua pusat populasi utama, bukan hanya kemewahan dari memiliki dana terbatas. Itu adalah hal yang sangat membutuhkan dana tersebut. Dan dengan cabang internasional mengikuti kebijakan mereka sendiri, memegang anggota mereka sendiri, dan berbicara bahasa mereka sendiri, seharusnya tidak mengejutkan bahwa mereka juga memiliki database objek SCP mereka sendiri. Benar, setiap cabang memiliki arsip file sendiri yang ditulis berdasarkan objek yang terdapat di negaranya masing-masing. Bayangkan menjadi orang yang baru saja selesai membaca semua file yang saat ini ada di database bahasa Inggris. Ketika kamu menyadari bahwa kamu kemudian harus bekerja keras mendalami beberapa database lagi yang diisi dengan ribuan file hanya untuk menjadi pelengkap yang diinginkan hatimu. Ini adalah tugas yang memakan waktu, tapi untuk itulah kami di sini, dan hari ini kami akan meningkatkan database internasional kamu sendiri dengan membahas SCP-007-INT, sebuah anomali yang bersumber dari database global organisasi. Semuanya dimulai di Massa Rosa, Italia, kota berukuran sedang yang terletak tepat di luar Pisa. Itu tidak terkenal selain menjadi tuan rumah kompetisi piano internasional Massa Rosa tahunan. Yang harus kami ingatkan bahwa kami semua sangat bersemangat tentang tahun ini, mengingat Dr. Clap sendiri telah memutuskan untuk ikut. Tapi cukup tentang keterampilan pianis agen ukulele, mari kita kembali ke cerita ini. Sebuah kontingen dari gugus tugas taktis yang berasal dari Regu yang dijuluki Smoky Anomalous Snakes, yang berasal dari cabang organisasi Italia, ditempatkan di kota selama seminggu terakhir. Mengingat bahwa Massa Rosa lebih kecil dari kota rata-rata dengan jumlah populasi lebih dari 22.000, para operator ini harus melakukan tindakan pencegahan ekstra agar tidak mengungkapkan keberadaan mereka. Di sebuah kota di mana semua orang mengenal semua orang, sekelompok
kelompok wajah asing yang menerobos masuk dapat memicu alarm di lingkungan setempat. Operator organisasi ada di sana untuk satu tujuan, untuk mencari sumber produksi persenjataan anomali yang dikabarkan akan ada di seluruh wilayah. Mengapa ini menjadi masalah? Seiring kemajuan teknologi, perang berubah mengikutinya. Terkadang membutuhkan senjata yang lebih efisien dan menginspirasi pengembangannya. Tombak untuk menghadapi suku penyerang di darat, kuda dan kereta untuk menyerbu mereka yang membawa tombak, busur dan anak panah untuk melawan kuda. Perang selalu memanfaatkan teknologi baru untuk membuat pertempuran lebih efisien dan mematikan. Dan persenjataan anomali tidak berbeda. Lagi pula tidak semua organisasi paranormal memiliki etos yang sama dengan mentalitas organisasi amankan, tangkap, lindungi. Ada banyak kelompok yang berkepentingan seperti pemberontak kekacauan yang ditakuti atau saingan terbesar organisasi, koalisi gap global yang akan dengan senang hati memanfaatkan penelitian anomali untuk tujuan militer. Dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Dengan persenjataan anomali, situasi dapat diselesaikan dan musuh diperantas lebih mudah dan lebih mematikan dari sebelumnya. Menghadapi dunia yang tidak mematuhi misi mereka, bahkan organisasi terpaksa menggunakan persenjataan anomali. Meskipun dalam skala yang lebih kecil, contohnya gugus tugas Alpha 9 Last Hope, regu yang seluruhnya terdiri dari objek SCP seperti SCP-105 Iris Thompson dan SCP-4494, wasit keadilan main hakim sendiri terbesar di dunia atau dikenal sebagai Sang Spectre. Bahkan gugus tugas taktis seperti Samsara, kelompok prajurit super cybernetika yang diperkuat menggunakan persenjataan anomali untuk lebih meningkatkan efisiensi mereka di lapangan. Lagi pula gugus tugas menghabiskan waktu mereka untuk memerangi anomali di lapangan, masuk akal untuk melawan api dengan api, semacam itu. Penjual pihak ketiga dan produsen persenjataan anomali seringkali menyediakan teknologi tersebut kepada kelompok-kelompok kepentingan yang sudah mapan, sehingga organisasi pindah ke pusat distribusi di masa rusak Italia yang adalah langkah strategis dari pihak organisasi. Mereka tidak yakin dengan detail pastinya, tapi sumber mereka memberitahu mereka tentang sekelompok fasis neo-Nazi di daerah yang bekerja memasok persenjataan anomali ke dunia kriminal. Sudah cukup buruk bahwa para radikal di pemberontak kekacauan memiliki akses ke alat penghancur yang tidak wajar. Bayangkan jika setiap gangster dan penjahat kecil memiliki sesuatu yang mematikan seperti objek SCP dan mereka dapat memperoleh lebih banyak peralatan kuat jika mereka mau. Jika kaum fasis menghasilkan uang, siapa yang tahu di mana persenjataan anomali mereka akan berakhir? Organisasi tidak yakin dengan apa yang mereka buat, tapi mereka yakin itu tidak baik. Sumber mereka secara eksplisit menggambarkannya sebagai senjata yang dapat mengubah jalannya perang seperti yang mereka pahami, perisai yang hidup dan bernafas. Tentu saja, organisasi sama tertariknya untuk menemukan tujuan dari senjata misterius ini, sebagaimana mereka mengambilnya dari tangan pemasok di pasar gelap. Apa gunanya di lapangan? Bisakah itu memberikan perlindungan ekstra untuk para operator organisasi? Para operator dikumpulkan dari tim garda depan dan pengintaian dan adalah satu-satunya yang dimiliki oleh cabang Italia yang kekurangan sumber daya untuk pekerjaan ini. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari menyisir kota sampai mereka menemukan apa yang mereka yakini sebagai tempat persembunyian geng. Saat mencoba menyelidiki, seorang pria misterius berlari ke depan tim, melesat ke arah mereka dari seberang jalan. Tim hendak menembak, tapi ragu-ragu setelah menyadari bahwa pria itu ditemani oleh entitas mirip balon perak misterius yang melayang di atas bahunya. Tidak hanya itu, dia juga mengenakan peralatan pelindung lengkap, hampir seperti pakaian penjaga lebah. Para operator melepaskan tembakan ke sasar yang tidak diketahui, tapi sebelum peluru mereka kena, balon perak mulai berbuih dan menyebar ke seluruh tubuh pria itu, seperti lapisan pelindung. Saat itulah mereka tahu bahwa mereka menemukan perisai hidup mereka. Peluru meleset dari pria itu mengenai cairan yang menutupinya dan segera dihilangkan oleh sifat anomalinya. Kemudian sebelum tim dapat bereaksi, cairan itu melesat ke depan, terlepas dari tubuh pria itu dan menempel pada petugas organisasi. Gel perak mulai menggeliat dan menyempit, berusaha menyerap operator dengan alat pelindungnya. Dalam keputusan eksekutif yang cepat, pemimpin tim membuat pilihan untuk mematikan sang operator yang sedang terserap oleh gel dari kesengsaraannya. Lagi pula mereka tidak bisa mengambil resiko ketika berhadapan dengan anomali yang tidak diketahui, terutama yang sudah mereka ketahui. Digunakan sebagai senjata mematikan. Segera setelah mayat itu mati, cara dan anggota geng itu kabur ke jalan dan organisasi melakukan pengejaran. Organisasi mengejar pria itu melalui jalan kota yang sempit dan seperti labirin dengan cairan perak membuntuti mereka dan berusaha menyerap lebih banyak operator. Untungnya gelnya tidak cepat. Pria itu adalah cerita yang lain. Para operator mengejar tanpa pandang bulu, melepaskan tembakan peluru ke area umum. Beberapa terkena menusuk kulit pria itu dan menyebabkan dia berdarah. Mengikuti jejak darah, organisasi berhasil menyudutkannya di gang jalanan. Tapi lalu tiba-tiba gel itu menembus dinding beton tempat pria itu bersandar. Anomali itu sekarang lebih besar dari sebelumnya. Gel terhubung kembali dengan pria itu, melindunginya dari tembakan organisasi dan membiarkannya melarikan diri dan kabur. Organisasi mundur sebentar dan berkumpul kembali dengan atasan mereka untuk mencoba menemukan strategi terbaik untuk maju. Mereka kemudian lanjut lagi mencari pria itu dan jejak anomalinya. Mereka menemukan serpihan cairan berserakan di jalan bergeliat. Berbeda dengan yang pertama, ini dapat dinetralkan dengan peluru biasa. Pencarian mereka akhirnya membuahkan hasil dan mereka menemukan pria itu sedang menambal dirinya sendiri di ruang
ruang bawah tanah terdekat. Dia membawa tas kerja dan area di sekelilingnya seperti laboratorium. Tetap saja mereka tidak dapat menemukan anomali balon perak. Para operator dengan senjata berusaha untuk berbicara dengan pria itu, tapi dia menyerang dan menembak mereka, mendorong mereka untuk membalas segera membunuhnya. Mereka tidak bisa mendapatkan banyak informasi darinya, tapi itu adalah tindakan membela diri. Organisasi sekarang dengan satu-satunya sumber informasi mereka hilang sehingga terpaksa melihat-lihat sisa ruang bawah tanah. Mereka menemukan serangkaian dokumen tersimpan di dalam ruangan. Semuanya ditulis dalam bahasa Italia. Mereka juga menemukan sebuah terowongan yang mengarah keluar kota dan sebuah gerobak kecil yang akan digunakan untuk mengangkut silinder berisi cairan perak dari masa Rosa. Organisasi sangat cepat menghentikan anomali ini agar tidak keluar di pasar gelap, karena sepertinya ini adalah pusat distribusi dan pengujian. Tapi dengan kematian pria itu dan Gel yang ditahan, mereka menyadari misi mereka telah selesai dan mengumpulkan semua dokumen yang tersisa dan jejak anomali cairan perak. Dalam upaya bersama antara cabang Italia dan Lusofon, cairan tersebut diangkut ke Brasil untuk penelitian lebih lanjut dan diklasifikasikan sebagai SCP-007-INT. Dewan Pengawas Cabang Lusofon telah membuat keputusan bahwa SCP-007-INT memiliki signifikasi sejarah dan penelitian untuk kedua cabang tersebut karena beberapa anggota gugus tugas yang membantu penangkapan anomali itu berasal dari Brasil. Dokumen-dokumen itu dibagikan di antara kedua cabang dan penelitian kimiawi pada objek tersebut dilakukan. Segera organisasi menemukan alasan mengapa cairan tersebut merespon begitu cepat kepada orang yang mendistribusikannya dan mengapa cairan tersebut bekerja dengan sempurna sebagai perisai hidup. SCP-007-INT itu hidup dan mampu mengenali pola dan mengungkap emosi. Meskipun dalam skala yang kecil, penelitian tentang komposisi dan respon SCP-007-INT terhadap rangsangan di lingkungan lab terus berlanjut. Tapi seorang peneliti dari cabang Italia mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya mereka menemukan anomali seperti ini. Ketika berhadapan dengan sekelompok organisasi yang dikenal sebagai Dewan Okultisme Fasis, organisasi menemukan senjata anomali yang sangat disensor dan rahasia dengan sifat-sifat tertentu yang mirip dengan SCP-007-INT. Sementara detail senjata ini hilang di database dan di atas tingkat izin kita dapat berasumsi bahwa karena hubungan Nazi antara pria yang mendistribusikan cairan dan Dewan Okultisme Fasis, bagian dari SCP-007-INT berhasil menuju ke pasar gelap dan menguntungkan dunia kriminal. Tapi ketika semua penelitian dibahas, apa SCP-007-INT itu? Studi dilakukan sebagai operasi bersama antara dua cabang dan sebagai hasilnya memungkinkan untuk pengujian dalam jumlah yang signifikan. Para peneliti menemukan bahwa gel itu mudah beradaptasi, tahan lama dan cerdas sampai tingkat tertentu. Tapi mereka juga menemukan bahwa data itu sangat mirip dengan anomali lain dalam database mereka yang dicatat oleh pendahulu cabang Lusofon, Akademi Ilmiah Anomali. Organisasi belum ada selamanya. Sebelumnya, dunia penanganan anomali terdesentralisasi dan terdiri dari organisasi yang lebih kecil, dan ini adalah salah satunya. Ternyata, organisasi ini mencatat data yang sangat mirip dengan SCP-007-INT, tapi detail penelitiannya hilang karena insidennya melibatkan agen jahat yang membelot dari organisasi tersebut. Pikirkan pemberontak kekacauan, tapi sebelum mereka juga. Dua contoh anomali ini tampaknya sangat cocok dengan SCP-007-INT dan kedua cabang memiliki anomali yang sama selama beberapa dekade tanpa menyadari bahwa yang lain telah melakukannya. Sementara dokumen hilang ketika agen yang membelot memisahkan diri dari akademi, para peneliti berteori bahwa mereka membelot atau menjual informasi tentang anomali ke Dewan Fasis yang mampu meningkatkan cairan dan mengubahnya menjadi senjata kelas militer yang tangguh. Tetap saja percobaan dengan SCP-007-INT terbukti berhasil. Kebijaksanaan anomali memungkinkannya membentuk ikatan dengan inangnya, melindungi dan menunjukkan keinginan untuk menghibur jika perlu. Sebongkah kecil senjata mematikannya menyenangkan, bukan? Tapi kemudian saat cabang-cabang tersebut hampir menyerah untuk menemukan dokumentasi lama akademi untuk SCP-007-INT, mereka kebetulan menemukannya. Anomali itu diberi nama kode Project Mel. Penelitian awal ini menemukan bahwa anomali itu sangat adaptif seperti yang terlihat di bawah ini. Makhluk alfa adalah kasus SCP-007-INT yang paling agresif. Itu lebih suka terlibat dalam latihan yang berorientasi pertempuran dan menonton pertunjukan bela diri. Alfa dengan menunjukkan tingkat kegilaan tertentu dengan peserta dalam konsepnya. Kinerja terbaik dengan menggunakan pseudopodnya dalam upaya meniru beberapa gerakan yang dilakukan untuk dilihat oleh masing-masing pihak. Makhluk beta adalah kasus kepribadian yang patut dicontoh. Saya telah menyaksikan beta memegang boneka penguin yang diberikan secara tidak bertanggung jawab oleh salah satu operatornya. Untuk menunjukkan kasih sayang, beta juga menunjukkan keseruan saat disodori gambar penguin. Situasi luar biasa yang melibatkan beta terjadi ketika itu terpisah. Kopiannya mengambil bentuk seekor penguin yang kemudian dirawat oleh beta dalam rupa hewan pendamping. Beta melindungi dan memandu kopian melalui kursus pelatihan sampai musnah secara spontan. Makhluk gamma memiliki kecerdasan fisik yang sangat tinggi. Ini jelas kompeten dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan gerakan seperti rintangan yang melibatkan manipulasi objek sensitif dan pola gerakan dan transformasi yang kompleks. Menariknya, gamma terlihat bereaksi terhadap musik dengan menari mengikuti ritme. Dokumentasi asli ini terbukti berharga bagi organisasi karena memberikan informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi ketika SCP-007-INT dicuri dari lokasi aslinya dan diserahkan ke Dewan Fasis.
Pada tanggal 25 Desember 1972, beberapa kelolosan tahanan terjadi di seluruh akademi karena agen Dewan mencuri berbagai aset anomali dari gudang dan brankas di seluruh negeri. Selama 2 jam, kelompok yang terdiri dari 6 orang nakal mengambil apa yang mereka bisa, menyelundupkan benda-benda itu dari organisasi untuk digunakan dan dijual kepada penawar tertinggi. Objek yang dicuri termasuk Project Mail, beberapa prostetik prototipe, dan berbagai dokumentasi akademi keamanan tinggi lainnya. Organisasi juga menemukan bahwa agen tidur di dalam akademi ini adalah para siswa, peneliti, dan operator yang telah bekerja dengan organisasi tersebut selama bertahun-tahun, terkadang puluhan tahun. Mengingat sejarah mereka, mungkin saja mereka telah dipaksa daripada menjadi agen langsung dari Dewan Okultisme Fasis. Sayangnya semuanya musnah dalam prosedur interogasi dan hanya satu yang selamat, ditangkap oleh akademi via animasi ditunda meskipun keberadaannya saat ini tidak diketahui. Tidak diketahui apakah organisasi telah melihat yang terakhir dari SCP-007-INT atau apakah sampel dari perisai hidup adaptif yang mematikan masih mengintai di dunia kriminal anomali. Terlepas dari itu, siapapun yang memiliki SCP-007-INT pasti akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk dilawan siapapun. Sekarang tonton SCP-354 Kolam Merah dan SCP-006 Air Mancur Awet Muda untuk mengetahui lebih banyak cairan anomali yang ditahan di dalam organisasi SCP.